Obor terkini dengan breaking news. Dr. Ripka Ciptaning berbagi tips upaya penurunan stunting di Brebes. Talkshow kesehatan bertajuk Profesionalisme Tenaga Kesehatan dan Upaya Penurunan Stunting dibuka Bupati Brebes Hajah Paramita Widya Kusuma SEMM dengan menghadirkan narasumber Profesor Dr. Ripka Ciptaning PAAK yang juga anggota Komisi 9 DPR RI di Aula Lantai 5 Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu KPT Brebes, Sabtu 19 April 2025. Bupati Mita berharap dengan kehadiran Dr. Ripka Ciptaning dapat memotivasi tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Brebes. Dia sengaja mengundang Dr. Ripka untuk berbagi pengetahuan guna meningkatkan profesionalisme nakes sekaligus memperkuat program penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Bupati menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan visi misinya. Salah satunya melalui program nakes door to door, di mana tenaga kesehatan harus aktif mendatangi rumah warga untuk memberikan layanan serta pengobatan gratis. Dengan begitu, akses kesehatan lebih terjangkau oleh masyarakat tanpa harus jauh-jauh berobat ke puskesmas. Dijelaskannya, Kabupaten Brebes saat ini memiliki 38 puskesmas, 23 diantaranya berfasilitas rawat inap, dan ada 3 rumah sakit umum daerah atau RSUD, yakni di Pantura ada RSUD Brebes, di wilayah tengah ada RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan, dan di wilayah Brebes Selatan ada RSUD Bumiayu. Bupati berharap kehadiran Dr. Ripka dapat mendorong kemajuan para nakes, utamanya di sektor pelayanan kesehatan. Profesionalisme nakes tidak hanya dinilai dari kompetensi teknis, tetapi juga dari sikap ramah, komunikasi yang baik, dan pelayanan tulus kepada masyarakat. Demikian ditegaskan Bupati Mita. Sementara itu, Dr. Ripka Ciptaning selaku narasumber membagikan strategi peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan penurunan stunting saat memberikan paparannya. Kata Ripka, sebagai bangsa Timur memiliki nilai keramahan yang kental. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Bupati bahwa kesehatan itu orientasinya sosial. Namun pengaruh kapitalisme membuatnya menjadi komersial, sehingga keramahan kita hilang. Misalnya untuk menanggapi pasien yang BPJS berbeda dengan pasien orang kaya, dan ini harus diluruskan kembali. Untuk penurunan stunting, Ripka mengusulkan program sarapan pagi bergizi seimbang serentak di seluruh posyandu di Kabupaten Brebes. Langkah sederhana ini bisa dilaksanakan tiap bulan. Hal ini dapat berdampak signifikan bagi gizi anak. Ripka juga mengemukakan gagasan rumah sakit tanpa kelas untuk RSUD tipe D atau Pratama di setiap kecamatan. Sesuai dengan Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka harus tercermin dalam layanan kesehatan. Pasien tidak boleh dibeda-bedakan, yang membedakan hanyalah jenis penyakitnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Khairul Abidin, Kepala Dinas Kesehatan Brebes Inneke Tri Sulistyawati, Kepala DP3 KB Ahmad Makmun, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes Ahmad Saiful Ansori, perwakilan Kepala Bapelitbangda Brebes, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes, Direktur RSUD Brebes, Direktur RSUD Bumiayu, dan Direktur RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan, serta perwakilan tenaga medis sebagai bentuk komitmen bersama dalam peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Brebes. Obor terkini memberitakan. Sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan visi misi Bupati, Ibu Dr. Ripka di Brebes ini jumlah desanya 297. Kita hanya memiliki 38 puskesmas. Yang rawat inap, yang bisa rawat inap berapa? 23. Selebihnya sisanya belum bisa, Ibu.
Dan kita punya rumah sakit 3 di Brebes sini, di kota 1, kemudian di Ketanggungan 1, dan di selatan 1. Jadi memang untuk pelayanan kesehatannya belum bisa prima, Ibu, sehingga saya dan Wakil Bupati memberikan program nakes door to door. Jadi supaya nakes ini bisa berkunjung ke masyarakat, ke warga kita, datang ke rumah-rumah untuk bisa mengobati ya, karena saya juga berharap nakes itu datang ke rumah-rumah warga sudah membawa pengobatan, obat-obatan yang lengkap. Jadi sehingga masyarakat tidak usah jauh-jauh harus ke puskesmas, apalagi yang desanya ini tidak ada puskesmasnya. Memberi kepercayaan saya ketua DPP bidang penanggulangan bencana. Terus ada bencana, terus saya pakai bulu mangga apa? Mana bulu mangga saya? Ya, kacau. Nah, sekarang di bidang kesehatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mungkin lebih baik saya berjalan-jalan supaya gak ada yang ngobrol. Hari ini saya senang banget nih, mayoritas perempuan. Karena besok kita memperingati Hari Kartini. Pertama, tapi saya mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita baru ketemu, mungkin ada yang suka, nggak suka, apaan sih tuh? Yang ngomong itu, terserah aja gue pikirin. Ya kan, saya pokoknya diundang sama Ibu Bupati. Terus, kita masih bangsa ke depan. Ya nggak Pak, Bapak nggak ada ibu-ibu gimana? Iya pasti ibu-ibu lah yang hebat ya Bu ya. Kalau ada ibu-ibu ini pasti saya senang sekali. Jadi saya walaupun profesor lah, dokter itu nggak penting. Tapi saya memang tidak pernah menjadi dosen, saya tidak pernah menjadi pegawai negeri. Saya nggak pernah bikin gini-gini nih, jadi nggak usah diperhatikan. Ini cuma etok-etok aja. Kok kayaknya keren gitu ya kalau pakai makalah ini minta ini. Bu, ada nggak materinya? Oh, iya ya kalau pakai pembicara gue berarti makanya saya nggak bawa apa-apa nggak. Saya biasanya spontanitas apa yang di kepala saya. Saya melihat oh persoalannya ini. Jadi nggak usah. Saya udah tahu masalahnya, cuma tadi saya disebut. Bapak bilang, saya sih teman bapaknya gimana sih? Mas Indra itu teman di PBB Gopong Orde Baru dulu. Jadi masih tinggi Bu, stunting. Nasional aja 24,9, targetnya akhir 2022